Wah. Kepalanya hancur. Jalanan berisik nih, stop dulu bisa nggak? Halo guys, apa kabar? Hari ini gua berada di bengkel private. Bengkelnya mekanik andalan gua. Gua akan membongkar motor KTM kesayangan gua. Bongkar apa ya guys? Bongkar mesinnya. Gua akan ganti sekernya, plus ringnya, plus ganti packingnya, plus semua check up, semua turun mesin. Nah ini kenalin guys, mekanik gua, plus guru yang ngajarin gua main motor cross. Namanya siapa bang? Darwin MX. Darwin MX ya nggak? Beliau nih dulu pembalap tahun berapa? Tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Ya. Balapannya sama siapa dulu ya? Ya, sama Tong Eng. Sama Tong Eng. Pungki. Tong Eng dan Om Pungki. Ya. Nah, dan mereka semua jadi guru juga mungkin ya. Udah pensiun lah. Udah pensiun pembalap. Nah, jadi sekarang Bang Darwin ini ngajarin anak-anak yang baru latih, baru mengenal motor cross dan juga untuk skala untuk naik ke pembalap gitu ya bang ya. Terus juga ngurusin di lapangan PPC ya guys. Ya, kita salah satu memang instruktur di PPC yang sekarang ini masih eksis ya, tetap masih berjalan seperti lapangan-lapangan lain. Di situ banyak pembibitan plus penghobi. Nah, berkumpul lah di lapangan kita. Abang buka mekanik juga di rumah ya? Buka Ya, mekanik itu karena memang kita dasarnya hobi bang. Hobi, langsung kita gelutin apa yang kita harus bisa. Karena kalau di lapangan kalau kita ngandelin mekanik, nggak ada mekanik susah, motor ada trouble kita. Jadi abang bisa bawa motor juga, bisa balap juga, bisa mekanik juga. Abang bisa apa aja ya? Kayaknya bisa semua. Ya, masak bisa masak. Itu salah satu menu sehari-hari kalau kita libur selalu. Jadi beliau ini multi talenta ya kan. Jadi buat lu yang mau kenal yang namanya Bang Darwin ya nggak, jangan ragu datang ke sirkuit PPC Pondok Cabe. Nah, Tangerang Selatan. Beliau ini kesehariannya merawat lapangan PPC dan membina bibit-bibit yang akan menjadi generasi pembalap motor cross. Oke, kita langsung aja nih, lu lihat motor gua. Motor gua udah, ya ini udah pada penyok. Nanti gue juga unboxing tabung knalpot yang baru. Nah ini di belakang motor gua, motor antik guys. Honda CRF 2 tak 250 cc tuh. Ini punyanya Bos Dream Garage, Bos Tegas tuh. Knalpotnya ya melingkuk juga tuh guys. FMF ya nggak. Ini dia lagi di korek-korek sedikit biar lebih yahut. Lebih agresif lah. Oke guys, jangan banyak bacot guanya. Bacot. Bang nih nasibnya si Seker. Aduh, ini kebenaran saya pas kita buka ya, karena udah lama juga ya, 3 tahun lebih ini motor ya. Sekernya udah mulai angus atau udah ada kebocoran kompresi, bisa kita lihat dari hitam di bawah ring yang terakhir itu ya. Satu, karena biasanya rata-rata pembuangan tidak lancar, menghasilkan kehausan ring itu semakin cepat ya. Satu, kedua bisa kita lihat posisi mungkin dari sebelah sini ya, sisi depan kanan ini udah mulai hitam ya. Ini udah mulai hitam, berarti tanda udah mulai kebocoran kompresi ya. Kompresi. Ya, kalau dia nggak bocor, dia nggak bakal sini sampai hitam ya. Tetap masih warna seperti
seker aslinya ya. Berarti bocor dari ring gitu. Ya, udah umur. Memang dua tak ini selalu mengeluarkan tenaga selip ya, yang selalu kita andalkan untuk menghasilkan kecepatan yang tinggi, sehingga kerja seker ini memang selalu maksimal ya. Masalah ring seker jelas. Dia ini udah ada kausan, ditandai dengan hitam-hitam di bawah seker, di bawah ring seker. Nah, ini salah satu. Berarti nggak hanya sekernya, nggak hanya ringnya yang diganti, tapi sekernya juga harus diganti. Ya, jelas. Sekernya juga udah nggak maksimal, Kak? Ya jelas. Ya. Semua ini udah udah seumur lah. Setelah ini langsung nanti kita cek masalah liner ya. Liner atau blockhead. Kita cek di sini. Linernya. Oke. Coba bisa dilihat, guys. Ini kalau kita dengan sisi mata ya, ini masih bagus. Dari kasat mata? Ya, kasat mata masih bagus ya. Semua. Belum melengkung. Ya. Kalau masalah melengkung enggaknya itu tergantung dari masalah oli ya. Oli sama air yang ada di ruang radiator atau di ruang silinder ini harus jangan sampai kosong ya. Harus lancar. Harus ada. Kalau dia nggak ada, mengakibatkan overheat. Otomatis masalah liner pasti ada pengaruhnya. Salah satu itu melengkung atau gentong. Kalau di dua tak itu bilangnya gentong ya. Ciri-cirinya overheat mesin lagi dipakai itu, motor lagi dipakai itu ngebul gitu ya? Nyeket, bisa mati bang. Oh, mati tiba-tiba itu overheat? Overheat. Terutama biasanya kita susah dinyalain itu. Iya, overheat. Overheat. Yang harus kita cek selain air, otomatis oli. Ya. Iya. Oli campur biasanya kita juga terlalu kurus atau terlalu minim ya. Ya alhamdulillah sih, saya sepanjang pakai motor ini nggak pernah nge-gym, nggak pernah overheat. Ini wajar banget 3 tahun dengan kerja yang sangat berat. Posisi liner tetap masih normal ya. Masih normal, nggak ada baret ya, nggak ada baret. Ya. Karena masih terjaga atau masih dikontrol dengan oli campur. Oli campur yang sesuai ukuran dan sesuai merek ya, itu. Siap. Jadi oli campur itu atau oli sampingnya harus bagus ya? Ya, sesuai. Ini namanya motor kompetisi atau motor kerja berat ya. Harus menggunakan pelumas yang number one atau yang sesuai. Menurut Bang Darwin, rekomendasi oli samping apa yang bagus? Hampir semua ya, kalau menurut saya itu oli-oli racing bagus ya. Oli-oli racing bagus, cuman yang bagus dan murah. Aduh, ini kita tanda tanya juga dan nih. Di angka berapa? Oke, kalau masalah di angka rata-rata kalau dengan uang sekarang ya mungkin di atas 200 ribuan ya. Ada beberapa merek juga ya, saya juga nggak mau nyebut juga merek ya. Itu. Iya. Pokoknya 200 ke atas bagus deh ya. Lu bisa cari sendiri tuh merek apa yang 200 ke atas. Oke, guys. Oke, ini konstruksi valve ya. Ini konstruksi valve, power valve. Coba abang sore ngomong gedean aja. Ya, power valve ini yang mengatur untuk di dua tak ini sangat penting banget ya. Tuh ada di dalam ya. Adanya di mana? Di dalam ya. Adanya di dalam. Iya. Adanya di dalam, dia yang mengatur atau yang mengontrol. Oke, kalau dilihat itu ada buka tutupnya. Ini ya? Ini itu di depan, di bawah. Ini. Oh, ini. Ya. Nih. Oh, ini. Ya, ini. Nih. Oh, tuh. Itu kebuka. Kebuka, tutup, buka, tutup. Iya. Ini guys. Oke. Kecil. Bok. Nah, ini sangat penting banget ya. Ya, ini ngaturnya di sini ya. valve-nya. Ini untuk konstruksinya ya. Mekanisnya. Oke. Nah, ini dia harus bersih ya. Karena dua tak ini cenderung oli bensin campur ya. Dia lebih banyak arang yang akan dihasilkan, apalagi kita menggunakan oli-oli yang nggak bermerek atau yang kurang nggak sesuai. Biasanya oli itu tersisa nggak terbakar semua sehingga menimbulkan kerak ya. Terutama kalau untuk di motor-motor jenis SS sekarang atau special engine, itu semua dua tak udah yang tahun-tahun muda itu udah menggunakan power valve ya, yang buat mengontrol atau mengatur untuk tarikan bawah maupun atas. Ini valve. Ngatur valve. Iya, yang mengatur semua. Ya.
bekerja di atas RPM yang udah ditentukan, dia ngebuka. Ini udah lemah ini. Ya, bukannya lemah, ini kotor. Oh, dia kotor jadinya lemah. Lemah. Harus bersihin ya. Mestinya contohnya di RPM 4000 dia ngebuka, dia telat buka. Telat buka. Sehingga satu bensin jadi boros. Delay, boros. Motor kencang kagak boros. Iya, ini terasa kok di sini terasa kok berat. Otomatis. Oke. Ini udah pasti kotor. Ya. Sekalian dibersihin biar maksimal. Ya, harus. Nanti kita buka kok, dibuka detail semua. Sampai lidah valve dalamnya ini juga kebuka semua. Nanti kita lihat apa sih yang penyebab dia ini tidak bergerak dengan maksimal ya. Lanjut. Ini kita lihat, gengs. Ada yang lagi main PUBG. Ini mantan pembalap tahun 80-an. Sorry, lagi seru. Oke, kita langsung untuk buka seker. Ini sekernya ukuran berapa ya, Om? Ini dia 6 untuk diameter ya. Diameternya? Untuk diameternya oke, dia 72 mili. 72 ya. 72 mili. Ini bearing lahar atas ya. Coba lihat. Over. Udah ada kebocoran ya. Kebocoran ya? Ya, udah dari ada kebocoran. ringnya. Ya. Dari ring sekernya udah ada keausan lebih besar. Gap yang ditentukan udah melewati. Ya. Nanti kita ganti dengan yang baru ya. Semua yang baru tersedia ya. Baik packing maupun seker, ini yang new. Ya, dari merek standarnya dia KTM. Ini yang baru ya, Om? Yang baru. Yang baru. Merek apa nih, Om? Nah, dari pabrik. Dari Factory original. Originalnya KTM. KTM. Oke. Ini guys, buat motor gua sekernya. Sama ini ukurannya mungkin ada jelas. Iya. Berapa milinya? Ya kan? Ya. Tutupin guys. Ya, apa? Ya, minggu sampai sini. Ya, barusan lo lihat habis bongkar dan sekarang gua udah selesai dibersihkan nih. Sekernya udah diganti dan bloknya juga blok headnya juga udah dibersihkan. Terus juga apa aja, Bang? Yang udah dibersihkan aja nih, kita lihat. Refab. Ah. Oke, refab udah sesuai Ya. sama standarnya dia, aslinya dia. Udah dibersihkan tuh ya. Jadi kerjanya udah enteng ya, gerakannya udah nyaman. Ketika kita geser kanan kiri ya, udah nyaman ya, udah nggak ada hambatan, loss. Ya. Nah, ini salah satu yang paling penting di dua tak jenis power valve. Jadi di dalam ininya nih ada kayak katup lagi gitu ya. Ya, namanya power valve. Nah, dia buka tutupnya harus sesuai dengan RPM ya. Jadi silinder headnya ini ada yang dibilang power valve. Iya. Katup seperti membran gitu ya. Ya, dia buat buka tutup ya di RPM rendah, dia untuk knalpot tertutup, ya di RPM tinggi dia ngebuka. Nah, ini harus lancar. Nah, Berarti ini udah bersih semua nih. ya udah bersih semua. Siap gaspol. Gaspol. Oke. Oke, Ya. mantap. Kita- Headnya gimana? Head untuk head standar, Ah. nggak ada kita rubah. Kita- karena memang udah cukup untuk. Kita lagi nggak rubah-rubah, cuman dibersihkan aja guys. Ah, Pokoknya siap gaspol. Ya. Sama apa lagi, Bang? Radiator kebetulan kemarin yang namanya bekas main enduro ya, lumpur apa, udah pada nempel semua ya, alhamdulillah udah. Ya, dalam-dalamannya udah bersih dah ya. Dalam-dalamannya semua udah bersih, aman semua. Oke. Ya, sekarang kita langsung ke pemasangan aja ya. Nah, ini dia seker yang baru sudah dipasang. Ya, Ini yang baru, Om, udah di oliin ya, Om ya? Ya, udah dioli. Sama packing juga kita ganti ya. Per pak Packingnya yang standarnya 10. 10, Kita ketebalan ganti sekarang, 10. Ya 0,7. Sekarang dipasang yang ketebalan 0,7. Ya. Jadi minus 2. Ya.
Biar apa tuh Om? Kompresi lebih padat ya, lebih agresif ya, sesuai sama yang punya motor juga nih. Pengen lebih lincah di bawahnya. Iya. Oke, Siap. itu. Galak dong ya. Wes, lebih agresif aja. Siap-siap aja nanti mungkin agak ngedrip yang terlalu over, harus dikuasai dengan benar-benar. Jadi Ya. kata mekanik gua nih, kata beliau nanti di torsi bawahnya lebih besar karena dari packingnya juga sudah dipertipis. Jadi mungkin kompresnya lebih padat gitu. Iya. Apalagi nanti gua akan ganti membran valve-nya dari V-Force. Ya, gitu Om ya. Iya. Cuman masih inden. Lagi di kapal pesiar kali guys. Oke, kita pasang aja. Ya guys, ini tabung knalpot dari FMF. Karena tabung yang original bawaan motor gue ini udah penyok, udah melintir, udah sering crash. Jadi nggak mungkin kembali lagi semula. Makanya gue harus ganti tabung knalpot agar powernya itu kembali sempurna guys. Oke, kita lihat aja langsung isinya apa aja nih knalpot. Nah, knalpot ini gua beli di Sayang Istri MX namanya. Dia pemain lama, menjual perabotan special engine atau build up. Tapi memang karena beliau sibuk dagang, belum sempat bikin marketplace online. Jadi adanya cuma di Instagram. Instagramnya kalau lu mau kepoin bisa klik link di description gua. Oke. Kita lihat isinya apa. Nah, ini dia trompet. Trompet terbesar yang pernah aku ketemu. Hei, nih guys, knalpot dari FMF ya. Nah, kenapa karatan guys? Karena emang tipikalnya ini tipe namanya factory fatty. Fatty itu artinya gemuk, si gendut. Bukan gitu? Iya. Jadi dia ini tabungnya karatan atau dari bahan yang platnya plat apa sih namanya? Nah, yang ini stainless. Stainless. Jadi mungkin pori-porinya lebih kebuka. Lo bisa lihat guys, tuh karatan. Ini masih baru aja karatan. Ini barang apa? Harganya boleh disebut nggak harganya? Ya, tapi mahal. Jadi emang di sebut dong harganya, sebut. gue beli cukup mahal, sekitar 5 juta. Belum termasuk ongkir. Ini karat aja 5 juta. Iya, ini karatan guys, 5 juta. Gue bingung makanya nama kenapa. Cuman beli merek doang. Kalau ada di Indonesia yang bisa bikin, wah, gue senang banget. Pasti lebih murah. Gue harap untuk para produsen knalpot bikinlah tabung knalpot KTM untuk cc 250 ke atas. Weldingnya bagus ya, weldingnya. Nah, Weldingnya tuh. ya, nih lasan weldingnya nih. Ya, namanya juga pabrikan FMS guys.
Jadi buat kalian yang mungkin Ini berarti ini Amerika? iya, dan kirimnya jauh Amerika. Lu tahu Oh, dari Amerika ya, Amerika. ini tapi kenapa pada penyok ya guys? Oh, ini kan buat dirangkanya kayaknya. Oh gitu ya guys. Ini juga penyok gede. Gue beli baru mahal penyok lagi guys. Tapi ya Tapi sudah. dari Amerika. Memang begini bentuknya guys. Bukan karena kesalahan pengiriman, tapi memang beginilah bentuknya guys. Nah, satu lagi. Gue juga sebenarnya udah mesen slensernya FMF. Nah, kebetulan stok yang ada di importer di Indonesia ini udah pada habis guys. Jadi gua harus menunggu beberapa waktu. Nanti gua akan kasih tunjuk juga guys. Nah, di dalamnya ya udah ini aja, apa sih manual book paling. Ya jelas ini beda dengan yang chrome. Lu suka ngeliat knalpot, perut knalpotnya chrome. Bisa lu lihat guys, tuh chrome guys. Lihat. No. Nah. Jadi boleh gue sedikit jelaskan. Nah, Kalau misalnya yang bare steel kayak gini, jadi bare steel itu kayak apa ya? Jadi besi telanjang lah ya. Tanpa chrome itu jadi dia lebih tipis. Jadi ketika lagi panas atau pengisian gas buang, dia akan mengembang kepisnya itu sesuai dengan kemauan si karakter motor. Nah, tuh motornya. Jadi sesuai dengan karakter motor. Nah, dua tak ini sangat signifikan di bagian tabung ininya untuk bagian power. Gitu, guys. Gitu. Intinya sih lebih enak ketimbang yang chrome, karena chrome itu pori-porinya pasti ketutup. Gitu. Jadi dia gas buangnya mungkin ketahan kalau yang chrome. Kalau yang ini tanpa laminasi ya mungkin lebih jos. Oke, jangan kemana-mana, pantengin channel gua akan mengkomparasi knalpot standar KTM dengan knalpot aftermarketnya FMF. Knalpotnya kan rusak. System. Knalpot standar gua benerin dulu. Oh, iya. Knalpotnya juga rusak lagi, nanti gak enak kan. Oke, sembari nunggu motor ini dirapihkan kembali biar siap digaspol, ini harus dipasang guys. Oke guys, ya demikian video gua kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau lu mau tanya-tanya perihal mesin KTM yang gua perbaiki, silahkan komen di bawah guys. Don't forget to subscribe karena lu berkesempatan menjadi pemenang giveaway gue guys. Oke, see you. Thank you, bye. Oh.
Gimana Bang Jido? Gila. Juara. Pokoknya juara dah. Jadi ini harus motornya gimana menyikapi motor ini? Ya agresif ya, lebih agresif ya. Jadi kita lebih pinter-pinter curi gigi ya. Jangan yang biasa pakai gigi 2, 3 ya mungkin kita bisa main di 4 untuk ngalus-ngalus saja. Jangan torsi bawahnya atau low end-nya ini memang agresif ya. Karena perubahan parking aja dari 1 kita rubah ke 0,7 ya. Menurut Anda gimana, Bor? Ngeri guys, gigi 4-nya Willy guys. Gigi 4 guys. Gigi 4 masih ngangkat. Wow, Aduh, gue udah nggak sabar nih guys ya, pengen bejak nih motor.